Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Ingat, bentuk umum dari persamaan garis itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi ini bentuk umum dari persamaan garis. Contoh untuk persamaan garis yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,1 dan bergradien 3. Di sini titik A-nya negatif 2,1. Berarti X1-nya adalah negatif 2 dan Y1-nya adalah 1. Kemudian M-nya adalah 3. Kemudian untuk memperlancar pengerjaan dan menghafalnya, coba kalian tulis lagi ini bentuk umumnya Y kurang Y1, ini bentuk umum dari persamaan garis lurus. Sama dengan M kali X kurang X1. Kemudian kita masukkan nilai X1 dan Y1. Tadi X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya adalah 1. Kemudian yang 3 ini adalah M. Kita masukkan Y dikurangi. Nah ini ya, Y1-nya dikurangi 1 sama dengan 3 kali X kurangi negatif 2. Tulis lagi ini negatif, meskipun di sininya kurang, tetapi tetap negatif harus ditulis. Kemudian Y kurang 1 sama dengan, ini buka dulu kurungnya, jangan langsung dikalikan kalau belum mengerti. X dikurangi kurang ini berarti negatif kali negatif jadi positif ya. Nah, baru bisa dibuka 3 kali X, 3X, 3 kali positif 2 jadi positif 6. Yang sejenis disatukan berarti Y sama dengan 3X ditambah 6, ini jadi ditambah 1. Jadi Y-nya sama dengan 3X ditambah 7. Sampai sini sudah betul. Tetapi kalau di soal tidak ada bentuk yang seperti ini, bisa juga bentuk persamaan garisnya menjadi, nah, kita buat jadi sama dengan 0 ya. Berarti pindahkan dari ruas kiri ke ruas ruas kanan ya. Negatif 3X ditambah Y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi jika tidak ada bentuk yang pertama, nah lihat bentuk yang kedua. Kemudian untuk persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 1,0 dan B 3, negatif 8. Itu untuk contohnya. Ya, kita jawab. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, tetap rumusnya menggunakan rumus bentuk umum persamaan garis. Tetapi untuk memudahkan, ingat menentukan gradien dari dua titik X1, Y1 dan X2, Y2
gradiennya adalah mencarinya bagaimana? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sekarang untuk persamaan garis. Untuk persamaan garis kita gunakan rumusnya seperti ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, X1 Y1-nya yang mana? Ini titik A. X2, Y2 yang mana? Titik B. Kita masukkan, jadi Y dikurangi Y1-nya adalah 0 per Y2-nya berapa? Negatif 8 dikurangi 0 sama dengan X-nya tetap ditulis X1-nya berarti negatif 1 ya. X1-nya negatif 1. Nah, dikurung pakai kurung. Kemudian X2-nya berapa? 3 dikurang negatif 1. Kemudian kita selesaikan. Y kurang 0 per negatif 8 kurang 0 hasilnya adalah negatif 8. X, nah negatif kali negatif jadi X ditambah 1 per 3 ditambah 1. Kita selesaikan terus. Y kurang 0 adalah Y per negatif 8 sama dengan X tambah 1 bisa dijumlahkan? Tidak. Jadi X tambah 1 per 4. Kemudian kalau sudah seperti ini kita kali silang. Nah, ini kali ini ya. Berarti 4 kali Y adalah 4Y sama dengan negatif 8 kali X tambah 1. Kita buka kurungnya. Negatif 8 kali X, negatif 8X. Kemudian negatif 8 kali 1, negatif 8. Ingat, negatif kali positif adalah negatif. Kemudian kita buat jadi ke bentuk Y sama dengan, ingat, Y sama dengan MX tambah C ya. Berarti supaya jadi 1Y ini dibagaimanakan? Semuanya ini harus dibagi dengan 4. Berarti didapat Y, 4Y dibagi 4Y. Negatif 8 bagi 4, negatif 2X. Negatif 8 dibagi 4, ini juga negatif 2. Sampai sini sudah betul, tetapi kalau di pilihan ganda nanti di soal tidak ada seperti ini, bisa juga bentuknya jadi, nah dibuat jadi sama dengan 0 ya. Pindahkan negatif 2X, maaf, jadi positif 2X ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0 ya. Kemudian bentuk yang ketiga. Nah, yang ketiga persamaan garis yang melalui titik X, Y dan sejajar dengan Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, ingat persamaan garisnya, bentuk umumnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Yang mana X1 dan Y1-nya? X1 dan Y1-nya adalah, nah titik koordinatnya ya. Ini X1, yang ini Y1. Kemudian M-nya yang mana? M-nya lihat di bentuk ini. Ini kan Y sama dengan MX tambah C, berarti M-nya adalah 2. Kita masukkan ke sini. Y dikurangi Y1-nya adalah
1 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Kemudian, nah, oh iya, untuk garis sejajar. Garis sejajar itu syaratnya bagaimana gradiennya? Ingat, M1 sama dengan M2. Berarti yang dipakainya di sini adalah M2. M1-nya 2. Nah, ini ada sama dengan kan syaratnya, gradiennya harus sama. Berarti M-nya 2 juga, M2-nya juga adalah 2. Jika M1 2, maka M2 adalah 2 ya. Dah, kita lanjutkan. Nah, ingat ini ya. Kemudian Y kurang 1 sama dengan 2 kali X. 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Y sama dengan 2X kurang 6, pindahkan. Jadi tambah 1. Jadi Y sama dengan 2X kurang 5. Atau pindahkan, dibuat jadi sama dengan 0. Negatif 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kalau tidak ada misalkan bentuk seperti ini, negatif 2X, biasanya X itu positif. Kalau misalkan tidak ada, sampai sini juga sebetulnya sudah betul ya. Kalikan dengan negatif, jadi 2X, ini negatif, positif kali negatif adalah negatif, ini juga negatif, sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang ketiga. Sekarang persamaan garis yang saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, ini ya. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4, negatif 1 dan tegak lurus dengan persamaan garis Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 5. Kemudian, untuk menentukan persamaan garisnya, ingat untuk gradien yang saling tegak lurus. Gradien yang saling tegak lurus syaratnya itu bagaimana? Syaratnya itu adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu syarat awalnya ya. Sekarang persamaannya tadi itu adalah persamaannya Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 5. M1-nya berarti negatif 2/3. Nah, M2-nya yang dipakai ya. M2-nya berapa? M2-nya kita masukkan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kan negatif 2/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, untuk menentukan M2 ya, tinggal dibagi. M2 sama dengan negatif 1 dibagi, ini kan kali dengan bagi, negatif 2/3. Jadi M2-nya adalah negatif bagi negatif, positif 3/2. Atau yang paling mudah untuk menentukan M2, tidak usah menggunakan perhitungan seperti ini untuk pembuktian saja ya. Untuk lebih mudahnya, lihat M1-nya adalah negatif 2/3. Sekarang lawan dari negatif adalah positif. Kebalikan dari 2/3 itu berapa? Kebalikan, yang tadinya jadi pembilang sekarang jadi penyebut. Yang tadinya penyebut jadi pembilang. Jadi 3/3.
2. Ini langsung ya, jadi tidak usah dicari. Kalau mau dibuktikan silahkan dengan cara ini. Kalau sudah didapat M2-nya, kemudian kita masukkan ke bentuk umum persamaan garis. Kita cari persamaan garisnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Yang dipakainya ini adalah M2. Kemudian kita masukkan Y1-nya berapa? Y1-nya adalah negatif 1. X1-nya adalah negatif 4. Y1-nya berarti Y dikurangi negatif 1 sama dengan M2-nya tadi 3/2 dikali X kurang X1-nya berapa? X1-nya adalah negatif 4. Jadi negatif kali negatif Y ditambah 1 sama dengan 3/2 X ditambah 4 ya, kurung. Jadi Y ditambah 1 kalikan ini jadi 3/2 X ditambah, nah yang ini coret kan 2, 3 kali 2 6. Nah jadi Y sama dengan 3/2 X ditambah 6 kurang 1. Jadi Y-nya sama dengan 3/2 X ditambah 5. Atau Y sama dengan salah. Y dikurang 3/2 X dikurang 5 sama dengan 0 ya. Atau bisa juga hilangkan ini 2. Hilangkan 2 berarti semuanya kalikan dengan 2. Penyebut yang 2 dihilangkan ya. Berarti jadi 2Y kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Mau dipindahkan lagi X-nya ke depan boleh. Jadi negatif 3X ditambah 2Y dikurang 10 sama dengan 0. Dibuat jadi positif. Jadi 3X kurang 2Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, demikianlah untuk menentukan persamaan garis ya. Materi yang Ibu sampaikan kali ini sampai menentukan persamaan garis yang keempat ya, yang saling berpotongan dan tegak lurus. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian pertemuan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.